Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 AFI Lukman Al-Hakim? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Iko. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 muatan IPS. Oke, sebelum Ustazah mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pertanian dan perkebunan, yang kedua, peternakan dan perikanan, yang ketiga, kehutanan, yang keempat, pertambangan, yang kelima, industri, yang keenam adalah perdagangan, dan yang ketujuh adalah jasa. Pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi dilakukan di orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi, tetapi tidak bisa dibudidayakan di dataran rendah karena pengaruh cuaca dan suhunya. Seperti itu ya. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha, jadi bisa dikelola oleh masyarakat langsung atau badan usaha. Kemudian hewan-hewan yang biasanya diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Akan tetapi, hewan laut yang biasanya ditangkap oleh para nelayan adalah seperti ikan kakap, udang, dan kepiting. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara. Devisa adalah pendapatan negara. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan pertambangan seperti yang pertama, pasir dan kapur, yaitu sebagai bahan baku bangunan, dan yang kedua, emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan, yang ketiga, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar, dan yang keempat, belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang kan sifatnya tidak dapat diperbarui, maka kita harus memanfaatkannya dengan bijak agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu di bidang industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Industri biasanya dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contohnya nih, kayu memiliki nilai jual yang lebih rendah dibandingkan ketika sudah menjadi lemari ataupun meja. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Jadi, masyarakat di sekitar pabrik biasanya akan menjadi karyawan dari pabrik tersebut.
Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam rendah untuk berkembang. Yang terakhir adalah di bidang jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, kurir. Kurir adalah pengantar barang. Sekian yang dapat Ustazah Iko sampaikan. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.